Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, ratusan rumah terdampak banjir kiriman dari hulu. Pemerintah Kabupaten Batubara pun gerak cepat dalam penanganan banjir tersebut. Selain bantuan sembako, posko kesehatan juga telah disiagakan untuk warga yang terdampak. Tingginya curah hujan yang sepekan terakhir mengakibatkan ratusan rumah di Batubara, Sumatera Utara terendam banjir. Kawasan yang terendam banjir berada di Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Saibalai, Batubara. Banjir sudah merendam permukiman warga sejak Rabu 6 September 2023 kemarin dengan ketinggian banjir berkisar 20 cm hingga 50 cm. Camat Saibalai, Wali Walasagala mengatakan, Desa Kuala Sikasim merupakan kawasan rawan banjir karena berada di daerah pesisir. Banjir ini diperparah dengan kiriman air dari daerah Kabupaten Asahan dan Simalungun. Sebanyak 375 terendam banjir, 100 rumah diantaranya mencapai 20 hingga 50 cm. Untuk penanganan para korban banjir, pemerintah Kabupaten Batubara melalui BPBD dan Dinas Sosial setempat mulai menyalurkan bantuan bahan pangan dan menyiapkan tenda pengungsian untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir meluas. Memang Kuala Kasim ini adalah tempat kiriman air dari Asahan dan Simalungun. Sebenarnya upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab? Upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama BPBD sudah langsung turun semalam, kemudian juga untuk ini hari bantuan dari Bapak Bupati sembako yang beras 5 kilo, kemudian ini juga dari Dinas PK juga langsung memantau untuk menormalisasi. Ya, posko kesehatan juga ada di Dusun 2, kemudian juga posko BPBD juga ada. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Berprestasi, 2 SMP di Pali, Sumatera Selatan mendapatkan apresiasi Kemendikbud berupa tambahan BOS kinerja sekolah berprestasi. Siswa berprestasi tampaknya tak selalu dari sekolah unggulan. Seperti prestasi membanggakan yang diraih siswa-siswi SMP Negeri 3 Tanah Abang yang berada di Desa Pandan, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2016 lalu saat ini memiliki 107 siswa dan 23 tenaga pendidik, di mana pada tahun 2023 ini telah mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, meraih juara 2 di tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi dan juara harapan, yaitu masuk 50 besar di tingkat nasional. Untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di tingkat kecamatan tahun 2023, dalam cabur pencaksilat putra dan putri meraih juara 1, dan pada pencaksilat di tingkat kabupaten juara 2 untuk putra serta juara 3 putri. Tapi kami tinggal mengolah, jadi kami memang mengharapkan tumbuh kemudian berprestasi Pak. Dengan kerja-kerja guru tadi yang maksimal. Jadi selalu kita berharap berprestasi terus-menerus sehingga kita menjadi sekolah yang diyakini menjadi rujukan secara nasional. Itu harapan kami Pak. Baik, jadi untuk bangunan, alhamdulillah sebenarnya kita itu dari 2016 itu sudah diberikan ada lahan ya, artinya lahan untuk sekolah yang hasil hibah atau wakaf dari masyarakat, kemudian dikelola oleh Dinas Pendidikan. Tapi sampai dari 2016 baru terrealisasi di tahun 2022 pembangunannya. Sampai sekarang masih pembangunan. Dari Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap kedua dari 5 titik yang dikunjungi pada hari pertama ini, diantaranya mengeluhkan banjir, infrastruktur, dan zonasi pendidikan. Hari pertama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap 2. Melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 yakni Muhammad Yansori, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat,
Nopianto fraksi Partai Nasdem, dan Antoni Yuzar fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Reses hari pertama melakukan kunjungan ke lingkungan PT Pelindo, Kelurahan Seilais, Selayur, Selincat, dan Kelurahan Bukit Sangkal. Sekarang di sini mereka ini kan dalam bekerja itu membutuhkan sertifikat. Sertifikat ini ternyata mahal biayanya dan ini bisa dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu kita nanti akan sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja supaya bagaimana agar mereka melakukan pelatihan-pelatihan supaya mereka dapat sertifikat. katakanlah bina lingkungan. Jadi penduduk yang di sekitar sekolah itu wajib bagi sekolah untuk mengupload. Cuman inilah kadang persennya berapa? Ya umpamanya kita sendiri, anak kita dekat sekolah, tahu-tahu nggak bisa masuk sekolah. Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 ini dilakukan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 4 September hingga 8 September 2023. Kunjungan ini digelar di 24 titik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TVON mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melaksanakan reses tahap 2. Dari hasil hari ketiga ini, warga menyampaikan aspirasi antara lain meminta lampu jalan, infrastruktur, dan banjir yang sering terjadi. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melanjutkan reses tahap 2 pada hari ketiga tanggal 6 September 2023. Melalui reses ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Reses hari ketiga anggota Dewan pada titik pertama melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan beberapa keluhan masyarakat dan terkait stunting, dilanjutkan kunjungan Kelurahan Sukabangun, Sukarami, Sukodadi, dan Kelurahan Talang Betutu. Kita membahas posyandu yang punya peran strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bayi ya, mulai dari kandungan sampai dia lahir. Namun ada keinginan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah sekitar itu. Dan alhamdulillah apa yang menjadi keinginan kita akomodir. Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 dilakukan selama 5 hari, mulai 4 hingga 8 September 2023. Kunjungan ini dilakukan sebanyak 24 titik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TVON mengabarkan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 2 Sumsel melakukan kembali reses tahap 2 di wilayah tepatnya RT 70 di Jalan Kedamaian Sukadamai, Kelurahan Kebun Bunga, serta dilanjutkan di lingkungan RSUD Siti Fatimah bersama RS Mata dan RS Gigi dan Mulut. 7 anggota DPRD Dapil 2 hadir pada reses tersebut, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Di Kelurahan Kebun Bunga, beragam keluhan disampaikan warga, permasalahan tanah, air ledeng, dan kondisi jalan di wilayah Sukadamai, termasuk juga bantuan peningkatan bangunan. Namun warga meminta anggota DPRD Sumatera Selatan memprioritaskan pembangunan di wilayah Sukadamai. Langsung kami persilakan kepada Bapak. Pertama, persoalan tanah, mereka ini kan mau mensertifikatkan tanah tapi masih ada permasalahan. Oleh karena itu kita minta bantuan pemerintah supaya persoalan tanah yang ada di Kandungan ini diselesaikan agar masyarakat bisa mensertifikatkan tanahnya. Sementara itu di lingkungan RSUD Siti Fatimah, RS Mata, dan RS Mulut dan Gigi juga dihadiri masyarakat di sekitar 3 rumah sakit tersebut dengan beberapa keluhan masyarakat seperti dampak pembangunan rumah sakit ini membuat sekitaran banjir saat turun hujan serta pelayanan. Terutama kita kan bangga punya rumah sakit ini. Dan saya salah satunya yang memberi nama tim pemberi nama Siti Fatimah ini. Itu salah satu, saya pimpinan DPR. Nah, karena ada dampak lingkungan banjir tadi itu yang kita utamakan dan pelayanan. Alhamdulillah
Tanah ini sudah kita anggarkan sekitar 23 miliar untuk pembangunan masjid. Ahmad yang diwakili oleh sekretaris, yang saya hormati Lurah yang hadir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. dan menghubungi kami anggota DPRD Provinsi. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Musi Banyuasin melalui RSUD Sekayu menggelar operasi bibir sumbing secara gratis. Operasi bibir sumbing yang dilaksanakan 1 tahun sekali ini digelar dalam rangkaian HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-67. Operasi bibir sumbing digelar secara gratis oleh pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui RSUD Sekayu. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi Direktur RSUD Sekayu Dr. Sarli Elsa Kennedy serta Ketua Yayasan Umum Romlah Dr. Irmal Parlianta meninjau langsung para pasien yang akan melaksanakan operasi dan memberikan bantuan berupa bingkisan kepada para pasien yang berada di ruang rawat inap RSUD Sekayu. Sebanyak 23 pasien yang akan menjalani operasi bibir sumbing merupakan warga Musi Banyuasin serta warga luar Musi Banyuasin. Dan semuanya tanpa dipungut biaya alias gratis. Operasi bibir sumbing yang dilaksanakan 1 tahun sekali ini merupakan rangkaian menyambut HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67 tahun 2023. Untuk masyarakat Musi Banyuasin, ini untuk yang sekian kalinya, tapi tahun ini memang tahun 2023 ini kita laksanakan. Nah, jumlahnya ini untuk saat ini ada 23 yang akan kita lakukan operasi pada hari ini, karena tim dokternya itu juga sudah lengkap. Alhamdulillah anak-anak yang akan dioperasi juga sudah berada di sini sehingga siap untuk dilakukan operasi. Ini adalah salah satu bentuk program kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan layanan terutama kepada masyarakat Musi Banyuasin yang memang dari sisi kemampuan kadang-kala mereka tidak mampu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menggelar silaturahmi serta konsolidasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara di Musi Banyuasin disambut meriah oleh puluhan ribu warga. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum bersama Ketua Pimda Partai PKN Sumatera Selatan Haja Lusianti, juga Majelis Agung Partai PKN Gede Pasek Suardika bersama pimpinan Partai PKN lainnya menggelar silaturahmi serta konsolidasi bersama warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Senin 11 September 2023. Di Kota Sekayu, Partai Kebangkitan Nusantara memberikan rompi serta sembako gratis kepada ratusan tukang ojek, serta menggelar temu tokoh Partai PKN bersama Ketua Umum Anas Urbaningrum serta Ketua Pimda PKN Hajah Lusianti. Sementara di Kecamatan Pelakat Tinggi, puluhan ribu masyarakat menyambut antusias serta mendukung Partai PKN dalam pemilu mendatang dan mendukung Hajah Lusianti untuk maju dalam Pilkada Bupati 2024. Pada prinsipnya kita sebagai kader terbaik tentu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh partai juga masyarakat. Ada target untuk di Sumsel berapa persen suara untuk pileg ini? Minimal kita 1 fraksi, ya 5 kursi. Saya ingin betul bahwa ada sambungan lahir batin antara Bu Lusi dengan masyarakat Musi Banyuasin sehingga nanti insya Allah PKN di awal tahun depan pemilu dan mudah-mudahan pilkada yang akan datang, yang terjadi adalah masyarakat dan rakyat Musi Banyuasin akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan program kerja dan standar pelayanan operator di setiap SPBU di wilayah Jambi Barat, Pertamina Sales Area Retail Jambi menggelar upskilling program kerja dan standar pelayanan operator SPBU. Diikuti oleh 40 peserta dari 4 kabupaten di wilayah Barat Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Sales Branch Manager Rayon 3 Pertamina Jambi, Muhammad Ainul Habibi, membuka kegiatan pelatihan upskilling program kerja dan standar pelayanan operator SPBU. Kegiatan digelar selama 3 hari dan berlokasi di Homestay Family Kayu Aro dengan tema Be Skilled Up and Never Give Up. Yaitu dapat meningkatkan komunikasi
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Hiswana Migas Muhammad Al Ridwan dan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardi Siswoyo serta Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Joni Safriadi. Selaku Sales Branch Manager Rayon 3 Jambi bersama Hiswana Migas Jambi melakukan kolaborasi dengan Polres Kabupaten Kota Sungai Penuh Kerinci dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci untuk melakukan pelatihan atau upskilling operator yang dihadiri oleh operator SPBU di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Materi yang kita sampaikan yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Adapun maksud dan tujuan yang kami sampaikan yaitu salah satunya agar para operator ataupun dari SPBU terkait dengan penyaluran dan pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan apar bahan pemadam guna untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan di SPBU, serta meningkatkan aspek safety terhadap operator jika ada indikasi kejadian di SPBU. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Rizal Antoni, TV One mengabarkan. Polsek Belakang Padang Polresta Barelang Batam mendukung program yang dicanangkan oleh Kapolri, yakni Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku sampai Pelosok Negeri, dengan mendistribusikan 100 buku di SMP Negeri 2 Belakang Padang, Batam. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polsek Belakang Padang dalam mendukung pendidikan dan menggalakkan kegemaran membaca di tengah-tengah masyarakat. Program ini merupakan program Kapolri ke seluruh pelosok penjuru Nusantara sebagai bentuk peran Polri peduli terhadap generasi masa depan bangsa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak yang merupakan pemimpin di masa depan. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis buku kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Belakang Padang. Selain pendistribusian buku, juga disertai dengan penyuluhan mengenai pentingnya membaca dan dampak positifnya bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belakang Padang, Mardiana Wati, mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Sektor Belakang Padang karena turut prihatin terhadap anak-anak sekolah terutama di pulau terluar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Wati, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batam, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mendistribusikan buku kepada sekolah kami, yaitu Sekolah SMP Negeri 2 Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area, UMA, menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun ajaran 2023-2024. Dengan tema optimalisasi implementasi Merdeka Belajar untuk mencapai lulus tepat waktu, mahasiswa diharapkan ikut aktif mengikuti program Kampus Merdeka Belajar. Hal itu dikatakan Rektor Universitas Medan Area, Profesor Dadan Ramdan saat memberikan arahan ke 1.500 mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKKMB di gelanggang mahasiswa kampus utama Universitas Medan Area, Jalan Haji Agus Salim, Medan, Tembung, Deli Serdang. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 September ini bertujuan untuk memperkenalkan kampus Universitas Medan Area kepada mahasiswa baru. Tak hanya itu, mahasiswa nantinya akan mengikuti rangkaian kegiatan seperti memahami bagaimana sistem perguruan tinggi di era teknologi digital, memahami sistem kehidupan keselamatan kerja dan bela negara, kemudian diakhiri dengan materi pengembangan karakter mahasiswa, serta anti kekerasan, bullying, dan perundungan bagi mahasiswa baru. PKKMB tahun ini itu adalah untuk mengangkat kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dengan PKKMB ini mahasiswa diharapkan ikut aktif dalam program program Kampus Merdeka Belajar, dan target kami adalah mereka bisa lulus tepat waktu 4 tahun atau 8 semester. Ini merupakan upaya kita agar mahasiswa itu tidak lalai ya, dalam mengikuti
kegiatan akademik nanti. Pada acara pertama PKKMB ini, selain memperkenalkan Civitas Akademika UMA, seribuan mahasiswa baru ini juga melakukan pemakaian alma mater secara simbolis. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Polres Lampung Utara dan Polda Lampung menjadikan Kampung Tanah Miring, Kelurahan Kota Alam, sebagai kampung bebas narkoba. Kegiatan ini sebagai bentuk pemberantasan narkoba di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Polres Lampung Utara dan Polda Lampung menjadikan Kampung Tanah Miring di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan sebagai kampung bebas narkoba. Kegiatan ini sebagai bentuk pemberantasan narkoba di masyarakat. Peresmian Kampung Narkoba di Tanah Miring pada Kamis 7 September 2023 ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Direktur Reserse Narkoba Lampung, AKBP Dovi Fahlevi, dengan didampingi Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Wakil Bupati Ardian Saputra, Kapolres AKBP Teddy Rajesna, dan Ketua DPR Dewan Sore. Hadir juga dalam acara tersebut seluruh OPD, tokoh agama masyarakat, dan ormas. Pembentukan Kampung Narkoba merupakan program unggulan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tercantum dalam program Quick Wins didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Meskipun Kampung Bebas Narkoba merupakan program dari Kapolri yang akan diadakan perlombaan di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia dengan aspek penilaian khusus, namun pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus bersinergi untuk menjadikan Tanah Miring menjadi perwakilan Lampung untuk dapat bebas narkoba. Untuk mencapai Kampung Bebas Narkoba diperlukan peran serta semua unsur lapisan masyarakat dalam memberantas narkoba. Selain itu, bila adanya informasi peredaran narkoba di wilayahnya, segera melapor ke aparat agar cepat ditangani. Sebagaimana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, karena itulah pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan Kelurahan Kota Alam ini sebagai salah satu kelurahan bersih narkoba. Sebagaimana kita sadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi problem besar bangsa kita. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan narkotika ini, namun kerawanan dan kerentanan. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo dan Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Hilma Hadi mengapresiasi hasil capaian pelaksanaan TMMD yang diselenggarakan Satuan Tugas TMMD Kodim 0412 bersama warga Desa Bojong Barat, Kabupaten Lampung Utara. Pangdam II Sriwijaya mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-117 di Desa Bojong Barat, Kabupaten Lampung Utara saat dalam sambutan upacara penutupan TMMD pada Kamis 10 Agustus lalu. Pangdam yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan apa yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas TMMD Kodim 0412 telah sesuai dengan petunjuk kegiatan TMMD. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat dan masyarakat yang telah bersinergi dengan baik bersama Satgas TMMD selama dalam pelaksanaan. TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Dan kita melihat antusias sekali, bahkan tadi atas kesepakatan kita bersama dari Poplam Pimda dan kita sendiri dari laporan bahwa kita harus memberikan apresiasi tertentu. Dan ini menurut saya satu hal terobosan yang luar biasa bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga kita menyerahkan satu piagam. Karena mereka bukan hanya tenaga, ternyata ada yang menghibahkan tanah seperti yang kita ketahui di sini. Tempat wudhu, jalan juga ada beberapa tanah masyarakat mereka menghibahkan dengan sukarela. Alhamdulillah dari target yang ditetapkan yang dapat dicapai lebih dari 100%, sebagaimana apa yang disampaikan Pak Pangdam tadi. Dan pekerjaannya relatif kita lihat baik, dan kita juga berharap manakala nanti kita punya pembiayaan, kita akan menambahkan kegiatan-kegiatan di desa ini, terutama dari dana desa untuk pengarasan jalan. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra melantik 91 kepala desa. Rencana masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, membuat kepala desa baru terpilih sumringah. Sebanyak 91 kepala desa terpilih di Kabupaten Lampung Utara akhirnya dilantik pada Selasa 25 Juli 2023 di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Bumi. Prosesi pelantikan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Utara yang dihadiri unsur Forkopimda dan Kepala OPD serta camat di Lampung Utara. Para kepala desa ini telah melalui pemilihan langsung pada 13 Juli 2023 lalu. Wakil Bupati Lampung Utara menyampaikan segera bangun kerjasama di dalam desa masing-masing dan tak ada lagi pemisah karena kontestasi telah usai.
Ketika disinggung terkait rencana masa jabatan kepala desa 9 tahun, para kepala desa senyum sumringah, namun pada dasarnya mereka siap menjalankan masa jabatannya. Kepala desa yang dilantik segera melakukan rekonsiliasi agar bisa melaksanakan pembangunan bersama-sama, baik dari lawan pilkada kemarin, tidak ada keributan ataupun penumpukan karena pembangunan harus berjalan berpegangan erat, tidak bisa Wacana jabatan selama 9 tahun itu seperti apa, Pak? Kalau wacana, kalau kita lihat di berita sudah diubah, cuman belum ada surat resminya ya, jadi kita masih pakai peraturan lama. Yang jelas kami selaku kepala desa terpilih, kami sangat mendukung dan menyambut baik. Apabila nanti menjadi keputusan yang sah, kami siap melaksanakan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Pada dasarnya saya mengikuti saja apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan dari Kementerian Desa Pemberdayaan. Berarti kita siap Bu ya, mau 9 tahun mau berapa tahun ya? Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin menggelar Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-40 dengan melaksanakan jalan sehat dan senam sehat bersama diikuti ratusan warga. Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-40 digelar pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan melaksanakan senam sehat serta jalan bersama. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan pegawai di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, masyarakat, serta para pelajar dan mahasiswa. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang juga ikut melaksanakan senam bersama melepas puluhan atlet asal Musi Banyuasin yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi yang digelar di Kabupaten Lahat. Para peserta yang mengikuti senam sehat dan jalan sehat di HORNAS ke-40 ini juga mendapatkan hadiah seperti sepeda, kulkas, dan televisi yang diberikan gratis oleh pemerintah Musi Banyuasin. Ini kita melepas kontingen Musi Banyuasin untuk mengikuti Porprov di Lahat ya, mewakili Musi Banyuasin. Kemudian dalam rangkaian HORNAS ini juga kita melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh anak-anak sekolah, pegawai, dan stakeholder lainnya. Kita ingin bahwa olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin ini benar-benar memasyarakat. Jadi memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sekaligus kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk menjadikan masyarakat Musi Banyuasin ini sehat. Peringatan HORNAS ini selalu digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin setiap tahunnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Forkopimda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar silaturahmi daerah dan pembinaan komunikasi sosial dalam rangka memelihara kerukunan dan nilai-nilai kebangsaan di wilayah Musi Banyuasin. Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar silaturahmi daerah demi mewujudkan nilai-nilai kebangsaan di wilayah Musi Banyuasin. Acara yang digelar di Aula Dandim 0401 Musi Banyuasin dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Kodim 0401 Musi Banyuasin Letkol Infantri Eri Dwianto, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Safi'i, Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu serta Kepala Pengadilan Negeri Sekayu dan Dinas Kesbangpol Musi Banyuasin. Acara ini digelar untuk mewujudkan rasa damai serta terkendali dalam menyongsong pesta demokrasi mendatang serta mengatasi adanya harga kebutuhan pokok yang merangkak naik dan mengatasi karhutlah di musim kemarau yang saat ini tengah melanda. Yang kita bicarakan di sini karhutlah, kemudian kenaikan harga sembako, dan yang paling penting yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menyongsong pesta demokrasi aman, damai, dan terkendali, pesta yang menggembirakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi ada beberapa yang kita bicarakan dan kami sudah memberikan saran kepada Bawaslu dan KPU agar sedini mungkin mulai dari sekarang kedua lembaga penyelenggara ini melakukan mitigasi. Kira-kira faktor-faktor apa yang akan menjadi kerawanan, terutama di Bawaslu pelanggaran. Kemudian dari KPU kira-kira faktor-faktor apa yang akan menghambat kelancaran proses tahapan-tahapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Itu aja sih. Penegasan untuk ASN jangan
Itu tadi Pak, yang ASN ini kan pemantauan lapangan. tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpolitik dan harus netral. Walaupun dia punya hak politik, tapi dia tidak boleh berpolitik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonews.com. Saya Novel Avani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.